Salam bahagia buat kalian yang masih terus berjuang. Kembali lagi dengan cerita horor Dongeng Datuk Mulyono dengan judul kali ini Pabrik Tua. Cerita ini bermula ketika aku mengantar kawan yang bernama Iksan. Dia memintaku menemani penelitian ke pabrik yang lama tidak terpakai. Iksan adalah mahasiswa teknik. Skripsinya mencari metode baru merobohkan bangunan tua yang puluhan tahun tidak terpakai atau terbengkalai. Bangunan tua yang menjadi objek penelitiannya adalah pabrik bekas pembuatan minuman saset. Pengalaman mistikku terjadi pada Rabu 12 Januari tahun 2000. Kala itu aku tidak mau menemaninya, tapi dia ngotot agar aku mengawani. Katanya dia sudah mengajak orang lain, tapi tidak ada yang mau. Alasannya karena meneliti tempat kosong pada malam hari, sedangkan waktu itu dia harus mengambil data karena Sabtu pagi mesti bimbingan, sedangkan Sabtu dosennya keluar negeri selama 1 bulan. Iksan berkata dia harus mendapat data terakhir demi tanda tangan persetujuan sidang skripsi. Jadi setelah dosennya pulang, kawanku langsung melaksanakan ujian. Gedung pabrik objek penelitiannya berjarak tidak jauh dari rumahku. Kalau naik motor, waktu tempuhnya hanya 10 menit. Karena jarak yang tidak terlalu jauh itulah aku tahu cerita tempatnya. Tapi aku enggan menceritakan padanya. Aku tidak mau dia mengganti judul penelitian. Dia sudah merencanakan sejak tahun lalu. Sayangnya hari itu aku tidak tega sehingga rela memasuki tempat angker. Setelah Isya, waktu yang ditentukannya menjemputku. Malam itu tidak ada senyum di wajah kami ketika memasuki pagar pabrik. Suasana malam di pabrik benar-benar seram. Banyak orang di kampungku yang mengatakan kalau pabrik itu memanglah angker. Ketika kaki kami berada 1 meter ke dalam pagar pabrik, desir alang-alang yang berada di sepanjang halaman parkir terdengar. Bulu halus di pundak dan lenganku berdiri. Seketika itu pula aku memandang wajah Iksan. Aku tahu senyum yang nihil menandakan dia merasakan hal yang sama. Tapi dia tetap melangkah sehingga ungkapan takutku tak terdengar. Suasana pabrik seperti lokasi di film horor. Cat dindingnya mengelupas dan hitam-hitam. Selain itu, sarang laba-laba dan alang-alang yang tertiup angin menambah citra seram. Tambah lagi, pagar berkarat dan tidak ada satpam yang menjaga malam. Kata kawanku, satpam hanya ada pada siang hari. Dia sudah izin kepada satpam untuk mengambil data pada malam hari. Gedung penelitiannya berada di paling belakang kompleks pabrik. Sekadar informasi, pabrik ini memiliki 9 gedung. Semuanya sudah tidak lagi mendapat perawatan. Tidak ada yang tahu pasti kenapa ditutup dan tak lagi beroperasi. Menurut angin, tempat ini berhenti beroperasi karena banyak karyawan yang meninggal lama-kelamaan.
mungkin seluruh orang di daerah ini takut melamar pekerjaan. Tetanggaku yang bernama Kimas, usianya waktu itu 20 tahun. Dia pernah bercerita pada saat kami duduk-duduk di pinggir jalan sembari bermain gitar. Ia menceritakan kisah seram ketika mendorong motor yang habis bensin. Letaknya tak jauh dari pabrik itu. Dia harus melewati pabrik pada pukul 1:30 malam karena tidak ada pilihan. Semua penjual bensin sudah tutup, dan untuk menuju rumahnya mesti melalui jalan itu. Kalau tidak, dia mesti berputar arah dan jaraknya 5 kali lebih jauh. Kata Kimas, saat dia tiba di depan pagar pabrik, gangguan pertama yang didapat adalah sentuhan di kedua telinganya dan bau anyir. Saat itu, angin memang tertiup kencang sehingga alang-alang di halaman pabrik berayun-ayun. Kimas bilang, usai merasa sentuhan di telinga, gangguan yang kedua adalah panggilan yang mengajaknya masuk ke dalam pabrik. Shh, sini, masuk ke sini, istirahat sejenak. Kimas melihat suasana pabrik begitu mengerikan. Tak ada satu orang pun di sana. Ditambah cat pabrik yang mengelupas dan beberapa gedung yang sudah tidak beratap, menandakan tidak pernah mendapat sentuhan manusia. Selain itu, Kimas mengetahui keangkeran tempat itu. Kimas mencoba berlari, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya berjalan di tempat. Selain itu, kepalanya hanya bisa menengok ke jendela yang tidak berkaca di gedung pertama, berada 10 meter di belakang pos satpam. Pada awal melihat ke arah jendela, tidak ada keanehan atau penampakan, kecuali isi di dalam gedung yang gelap dan banyak sawang, serta tumpukan meja juga kursi. Areanya berada di jalan bypass. Banyak kendaraan berlalu lalang, baik itu motor, minibus, sedan, serta fuso maupun tronton. Tapi malam itu tidak ada kendaraan sama sekali. Kata Kimas, hanya ada kunang-kunang. Itu pun di balik pagar berkarat dan hitam, serta terdapat ukiran. Dar, klontang klonteng, teng, teng, teng. Suara benda jatuh terdengar dari balik jendela yang sedari tadi menjadi pemandangan Kimas. Tak ada penampakan apapun selama setengah menit. Namun, Kimas pingsan ketika melihat wajah berambut panjang yang matanya keluar dan bibirnya belah, mengucurkan darah, serta lidahnya selalu menjulur. Giginya pun seperti taring babi. Aku ingin sekali menceritakan kisah itu kepada Iksan. Aku ingin menceritakan kalau Kimas, teman satu kampungku itu, pulang ke rumah diantar oleh supir truk. Supir truk yang kebetulan lewat langsung menghentikan laju kendaraannya. Ketika fajar baru mengembang, dia dan kawannya langsung menggotong Kimas ke dalam mobil, sedangkan motornya diletakkan di bagian belakang. Setelah Kimas di atas kursi, sang sopir membuka dompetnya. Beruntung malam itu dompetnya Kimas tidak raib karena maling. Dari KTP yang berada di dompet itulah sang supir mendapat informasi di mana rumah Kimas. Sayang, aku terlalu merasa tidak enak kepada Iksan. Aku akan menjadi orang yang merasa paling bersalah jika Sabtu besok dia tidak mendapat tanda tangan sebab tak melakukan penelitian.
Tapi walau aku sudah menemaninya pun, tetap saja takdir berkata lain. Malam itu kami mengalami peristiwa yang tidak biasa. Kami melewati alang-alang yang tingginya nyaris sekepala. Perlahan-lahan, langkahnya yang semula pelan menjadi agak lebih cepat. Di sekitar alang-alang terdapat banyak beling dan botol-botol bekas. Terlihat juga dari selah-selah alang-alang bagaimana gedung ini masih berdiri. Rata-rata gentingnya sudah tidak ada. Di bagian atap yang tak bergenting terlihat ada 2 burung, sepertinya berwarna hitam tanpa corak. Ketika aku memandang, perlahan-lahan burung itu menatapku. Selain itu, ada satu pohon kering, tapi salah satu batangnya berayun-ayun. Heak, heak. Burung itu bersuara sembari mengepakkan sayapnya. Aku dan Iksan mempercepat langkah menuju gedung belakang. Sebelum mencapai gedung dan kira-kira jaraknya 10 meter, kami berdua tersandung. Saat kami belum berdiri, terdengar suara drum bergeser. Bulu halus di lenganku berdiri. Iksan tahu hal itu. Sebelum aku mengatakan sesuatu, dia lebih dulu mengungkapkan keinginannya. "Tolong aku malam ini saja," katanya, berbisik dan gergetan sembari menatapku. Aku tidak mungkin menolak kemauannya atau meninggalkannya sehingga melakukan penelitian sendiri. Ketika aku tidak memiliki uang untuk makan, dia kerap membelikanku nasi uduk dan air mineral. Karena kebaikannya yang tidak sekali 2 kali, aku fokus menerima materi dosen. Karena itulah aku membantunya berdiri. Saat kami mulai mendekati pintu masuk, terlihat di pintu toilet yang berjarak 5 meter dari gedung penelitian. Di sana seperti ada yang berjalan, tapi karena penerangan hanya dari senter, maka tak jelas siapa yang bergerak. Kejadian itu pun berlalu begitu cepat. "Apa kamu melihat ada yang berjalan di toilet?" tanyaku kepada Iksan. "Sudah, jangan memedulikan apapun. Aku juga ingin cepat-cepat pulang," ujarnya seraya menggenggam gagang pintu. Cekrek. Suara kunci yang berhasil dibuka. Derit suara pintu pun terdengar. Perlahan-lahan, suasana gelap dan pengap terasa ngeri dan mencekam. Hus. Sayup angin terasa di depan pintu. Aku merapikan rambut yang tersentuh geraknya. Tapi Iksan kekeh melanjutkan penelitian. Dia melangkah masuk ke ruangan, sedangkan aku sungguh tidak mungkin meninggalkannya atau diam saja di sini. Aku ingat betul bagaimana keadaan di luar. Belum lagi dari pintu ruang penelitian. Terlihat jelas pintu toilet karena arahnya yang berlawanan. "Mana tanganmu? Jangan jauh-jauh dariku," kata Iksan. "Ini San," jawabku sembari memegang tangan kirinya. Aku mengarahkan lampu senter ke segala arah. Pikiranku benar-benar kacau. Sungguh tidak bisa dikendalikan. Perasaan di sebelah kiri ada yang memandang kehadiran kami. Di langit-langit ada banyak orang yang melambai-lambai ke arah kami. Sekejap, lampu senterku seperti menemukan sesuatu. Namun, Iksan membentakku.
"Wih, apa yang kamu lakukan, Tok? Jangan menyorot kemana-mana, cukup ke arah jalan kita saja," katanya. Tapi aku tidak menjawab apapun. Langsung saja aku mengarahkan lampu senter ke depan. Ketika itu juga aku melihat bayang rambut di dinding. Seperti ada sosok di belakang kami. Rambut itu bergerak mengikuti langkah sang pemilik. Geraknya pun anteng sekali. Belum sempat aku menyatakan sesuatu kepada Iksan, dia menghentikan langkahnya. Terdengar ayat-ayat suci dari suaranya. "Kenapa, San?" tanyaku. Tapi tidak berani melihat ke depan. Tidak ada jawaban darinya. Aku merasakan tangannya yang kuat mencengkeram tanganku. Sedangkan aku begitu penasaran sehingga berjalan ke sampingnya dan menyorot ke arah depan. "Astagfirullah," teriakku karena melihat lemari bergerak. Di dalamnya seperti ada sesuatu yang ingin sekali keluar. Aku tidak mau ketinggalan dan pingsan sendiri. Meski tidak sekencang Iksan, aku pun menyuarakan ayat-ayat kitab suci dalam batin. Tapi dari arah langit-langit terdengar suara lelaki mengikuti bacaan-bacaan ayat kami. Suaranya serak. Iksan pun menambah volume suaranya. Namun gangguan bertambah. Dari arah belakang, suara perempuan tertawa terdengar jelas sekali. Seketika itu juga Iksan menyuruhku untuk tenang, lalu menuntunku maju perlahan-lahan. "Apa kamu gila?" tanyaku. "Kita tidak mungkin bisa lari dari sini," jawabnya. Baru saja Iksan menyelesaikan kata-kata itu, terdengar suara pintu terbanting. Aku pun berteriak. Lalu aku memandang wajah Iksan. Tak ada sekata pun yang terdengar. Taulah kami kalau pintu itu ada yang menutup. Tapi siapa? Tak ada yang berjaga malam. Aku yakin sekali kalau di sini hanya ada kami berdua. Sayup-sayup angin dari arah lemari menyentuh sekujur tubuh. Seketika itu juga keluar asap dari dalamnya. Tapi betapa aku terkejut menyaksikan keberanian Iksan. "Siapa di sana? Jangan main-main. Kami di sini bukan untuk bermain-main. Kedatangan kami hanya sebentar," ujarnya. Entah kepada siapa, tapi langkahnya tetap melaju ke arah lemari. "Kamu bicara dengan siapa?" tanyaku sembari menggenggam pundaknya dan berjalan di sampingnya. "Kamu berdoa saja, Tok. Kita harus percaya tidak akan terjadi apapun dengan kita," jawabnya. Tapi pandangannya fokus ke arah lemari. Belum sempat Iksan membuka pintu lemari yang sedari tadi bergetar. Kemudian pintu itu terbuka seketika. Waktunya tak sampai 1 detik. Sungguh seperti ada yang mendobrak. Saat itu juga dan detik itu juga aku tak tahu berada di mana. Kami di dalam ruang, tapi aku merasa kalau kami tidak berada dalam dunia manusia, melainkan dalam dunia yang lain. Suasananya seperti tengah malam. Di sini ada banyak orang yang menggunakan pakaian industri. Kepala orang-orang itu menggunakan pembungkus yang terbuat dari plastik. Mereka semua menggunakan sepatu boot. Tangannya bersarung,
Mereka semua sibuk mengemas bahan-bahan yang berbentuk serbuk. Tapi ada juga mengemas bungkusan ke dalam kardus. Bungkusan itu seperti minuman seduh saset. Aneh sekali, dan aku sangat yakin, aku dan Iksan hanya saling berpandangan. Tak ada kata yang keluar dari mulut kami, karena memang tidak bisa. Begitupun dengan pegawai pabrik. Aku yakin mereka semua karyawan pabrik. Tapi, apakah mereka karyawan pabrik ini? Entahlah, mereka semua tidak sama sekali memerdulikan kehadiran kami. Malah, mereka asik bekerja. Aku yakin mereka tidak melihat kehadiran dua orang yang sangat bingung. Kami berjalan ke arah orang-orang yang bertugas mengambil pembungkus serbuk. Mereka tepat berada di tangga merayap. Alat itu seperti ekskalator. Bedanya, kalau ekskalator di dalam mall adalah tangga, kalau itu bentuknya datar. Beberapa menit kami di sana, 3 orang yang sama sekali tidak mengobrol karena menggunakan pelindung wajah masih fokus bekerja. Namun, kira-kira 3 menit, salah satu dari mereka terkapar. Dari mulutnya mengucur darah merah yang kental. Salah satu kawannya ingin menolong. Namun, saat tangan kanannya baru menyentuh pundak orang yang tergeletak, dia juga jatuh. Dari hidungnya mengucur darah. Kawan satunya bergegas membuka penutup kepala setelah melihat kedua temannya tergeletak. Tapi dia terjatuh saat berlari ke arah kawan-kawannya yang lain yang sedang mengemas kardus. Wajahnya terbakar karena tumpahan serbuk yang menurutku berasal dari bahan kimia berbahaya. Dari situ, tidak ada satupun orang pabrik yang berani menyentuh selama kurang lebih setengah jam. Aku dan Iksan pun hanya diam. Sekadar informasi, tempat pengambilan bungkus saset dan pengemasan kardus berjarak 10 meter. Tempatnya terhalang oleh mesin-mesin berukuran besar. Wajar jika salah satu dari 3 orang yang mati itu berlari untuk meminta bantuan. Tapi yang tidak wajar adalah kematian orang itu. Namun, kami dalam dimensi ini tidak berlangsung lama. Secara tiba-tiba pula kami tersadar, di depan kami sudah ada 2 pocong. Bola matanya sangat hitam. Lingkaran di sekitar matanya bulat dan merah sekali seperti darah. Pocong itu berkain kafan lusuh dan terlihat bercak tanah. Wajahnya sangat putih, sehingga matanya yang hitam, lingkaran di pinggir matanya yang merah, dan bibirnya yang merah amat jelas terlihat. 2 pocong melompat-lompat ke arah kami. Cepat sekali geraknya. Namun, kami tidak menyerah atau pasrah. Iksan menuntunku mundur selangkah demi selangkah. Tapi, dari arah atap terdengar suara perempuan tertawa cekikikan. Dan saat kami mundur 2 langkah, betapa aku kaget karena ada yang menghalangi. Bulu-bulu tebal terasa di tanganku. Aku tidak berani menoleh. Aku memandang ke arah Iksan. Tidak ada kata dariku karena sungguh kaki sudah bergetar. Iksan pun hanya memandangku. Tak sepatah kata terucap. 2 pocong itu melompat ke arah kami. Semeter lagi mereka sampai tepat di mata kami.
Mereka terus melompat. Setengah meter lagi, mereka tepat di depan kami. Ser, her, ar. Terdengar suara itu saat tepat mereka di depan wajah dua orang laki-laki yang ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa kuingat selain kami sudah di ruang rumah sakit, kata ibuku. Dan ibunya Iksan, kami bisa sampai di sini karena dua orang satpam yang mengaku bekerja di pabrik. Tapi mereka berdua sudah kembali bekerja setelah ibuku dan ibunya Iksan kembali. Aku melihat Iksan masih tertidur. Ibuku mengatakan, satpam itu bertempat tinggal di Jalan Wairarem nomor 11. Kalau perlu bantuan silahkan datang ke rumahnya. Kasihan sekali kawanku. Dia berjuang sampai pingsan, tapi mesti menunda kelulusan. Sabtu itu, sang dosen keluar negeri. Tanda tangannya tak ia dapat karena kami terbaring di rumah sakit. Burung-burung bercericit, seiringan pagi dan malam silih berganti menghadirkan mentari dan bulan serta bintang. Iksan pun lulus. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan penelitian. Dia pun berhasil menciptakan metode baru untuk merobohkan gedung tua yang puluhan tahun tidak terpakai. Namun, waktu itu dan setelah kejadian bersamaku, dia tidak berani meneliti saat malam. Penelitiannya pada siang hari dan ditemani dua orang satpam serta satu orang pintar. Iksan mengaku membutuhkan biaya jutaan rupiah untuk menyelesaikan skripsinya hingga menjadi salah satu sarjana terbaik di universitas kami.